Kepa Arrizabalaga saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Bournemouth selama 1 musim penuh. Namun, spekulasi terkait masa depannya bersama Chelsea kembali mencuat menjelang jendela transfer Januari. Setelah dipinjamkan oleh Chelsea, Kepa Arrizabalaga menjadi andalan di bawah Mister Bournemouth. Ia telah tampil dalam 10 pertandingan, membantu tim asuhan Andoni Iraola naik ke peringkat ke-8 di Premier League. Dilansir dari Marca mengungkapkan bahwa meskipun Bournemouth tertarik menjadikannya pemain permanen, Kepa lebih memilih kembali ke Chelsea ketika masa peminjamannya berakhir. Kapten Arsenal, Martin Odegaard, menyatakan ambisinya untuk menorehkan namanya dalam sejarah klub dengan memenangkan berbagai gelar bergengsi. Pemain asal Norwegia tersebut bertekad membantu The Gunners meraih trofi, termasuk Liga Champions dan Premier League. Dalam sebuah wawancara, Odegaard menyampaikan rasa bangganya menjadi kapten The Gunners dan memimpin tim yang memiliki semangat juang tinggi. "Kami ingin memenangkan segalanya. Itu adalah mindset seluruh skuad. Kami ingin membawa trofi ke klub ini dan menulis sejarah bersama Arsenal," ujar Odegaard. Nico Williams, pemain sepak bola Athletic Bilbao kini menjadi incaran beberapa klub Eropa di antaranya Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid. Klub-klub besar sepak bola Eropa itu sempat dikaitkan dengan minat terhadap Williams menjelang akhir bursa transfer musim panas lalu, dan mungkin akan menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap pemain muda yang sedang naik daun ini. Namun, Jose Mourinho berharap mantan klubnya, Real Madrid, yang memenangkan persaingan untuk merekrut Williams, yang juga sempat dikaitkan dengan Barcelona sebelum memutuskan untuk tetap bertahan di Bilbao. Manchester City saat ini sedang mengalami masa sulit. Masa depan Guardiola pun sempat menjadi topik spekulasi. Namun, dia mengakhiri rumor tersebut dengan menandatangani kontrak baru selama 2 tahun, yang mengikatnya hingga akhir musim 2026-2027. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Guardiola berbagi bahwa dia kemungkinan akan berhenti dari klub sepak bola setelah waktunya di Manchester City berakhir. Di sisi lain, mantan striker Brasil, Ronaldo Nazario, yang sedang mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil, telah mengungkapkan keinginannya untuk menunjuk Guardiola sebagai pelatih Brasil berikutnya, jika dia memenangkan pemilihan. Barcelona terancam kehilangan Dani Olmo di bursa transfer Januari. Masalah keuangan menjadi penyebabnya. Kini Blaugrana berpacu dengan waktu. Dilaporkan Mundo Deportivo, status Olmo masih belum aman di Barcelona. Pemain 26 tahun itu terancam tak bisa didaftarkan sebagai penggawa tim di paruh kedua La Liga. Kini status registrasi Dani Olmo akan habis, dan Barcelona nyatanya masih krisis keuangan. Beberapa kesepakatan baru dicapai dari Aramak dan Nike, namun belum membuat keuangannya aman. Kabar terakhir, Barcelona bersiap menjual fasilitas box kursi VIP di Stadion Camp Nou. Dana tambahan diharapkan bisa didapat agar keuangannya jadi hijau. Jude Bellingham sempat tenggelam di awal musim 2024-2025. Gol demi gol membuat namanya mulai terdengar lagi. Bellingham kembali tancap gas untuk Real Madrid. Terbaru, pemain yang didatangkan musim lalu itu membantu Los Blancos mengalahkan Atalanta 3-2 di Liga Champions. Kini, Bellingham sudah mengemas 6 gol dan 6 assist dari 19 laga untuk Madrid di semua kompetisi. Performa Los Blancos juga mulai terangkat. Usai laga lawan Atalanta, Bellingham mengaku sedikit terbebani dengan penampilan okenya musim lalu. Ia mengaku senang bisa kembali menemukan bentuk terbaiknya. Manuel Neuer harus libur Natal lebih cepat. Sebab, Neuer dipastikan absen hingga awal tahun karena cedera. Neuer kali terakhir bermain saat Bayer dikalahkan 0-1 oleh Bayer Leverkusen di babak 16 besar DFB Pokal pekan lalu. Neuer cuma bermain 17 menit sebelum di kartu merah. Kartu merah itu diberikan Neuer setelah melanggar Jonathan Tah. Ternyata Neuer mengakhiri laga dengan kondisi kurang fit. Setelah menjalani pemeriksaan, Neuer mengalami cedera retak tulang rusuk karena benturan tersebut. Alhasil, Neuer harus menjalani pemulihan sekitar beberapa pekan. Alisson Becker harus menunggu 3 bulan lamanya untuk bisa beraksi kembali. Ketika akhirnya mengawal gawang Liverpool lagi, Alisson senang bukan main. Kehadiran Alisson disebut tetap dibutuhkan karena pengalaman serta kemampuannya di bawah Mister. Buktinya adalah saat Liverpool melawat ke markas Girona, kehadiran Alisson pun terasa sekali ketika dia membuat 5 penyelamatan selama 90 menit. "Senang rasanya bisa kembali, luar biasa rasanya," ujar Alisson di TNT Sports. Kemenangan atas Atalanta menyisakan kabar kurang menyenangkan untuk Real Madrid. Kylian Mbappe mengalami cedera dan tidak bisa menuntaskan pertandingan. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti menyebut Mbappe merasakan sakit pada hamstringnya. Meski demikian, cedera Mbappe disebut tidak serius. "Dia ada kelebihan beban, rasa tidak nyaman di hamstringnya. Kami harus memantau selama beberapa hari ke depan. Kelihatannya tidak serius," ujar Ancelotti seperti dilansir Football Espana.
Manchester United dikabarkan sedang dalam negosiasi lanjutan untuk seorang pemain muda asal Paraguay, yang dapat menjadi rekrutan pertama pasca ditangani oleh Ruben Amorim. Nama Diego Leon dianggap bisa menjadi solusi bagi area kiri dari lini pertahanan Manchester United. Jurnalis Amerika Selatan, Cesar Luis Merlo melaporkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan tim dari Leon. United diklaim setuju untuk membayarkan 4 juta euro untuk mengamankan jasa Leon. Selain itu, menurut ESPN, agen Leon telah melakukan perjalanan ke Inggris untuk menyelesaikan proses kepindahannya itu. Manajer Arsenal, Mikel Arteta membantah kabar yang menyebut bahwa timnya itu kini tengah mempertimbangkan untuk melego salah satu pilarnya, Gabriel Jesus, jelang bursa transfer musim dingin 2025 mendatang. Gabriel Jesus belum benar-benar mampu memenuhi ekspektasi sejak tiba di Arsenal 2 tahun lalu. Di musim ini, posisi Jesus terus tergeser dan kurang menjadi pilihan utama di lini depan, meski belum tampil terlalu meyakinkan. Tapi Mikel Arteta menegaskan bahwa mereka sama sekali tak memiliki rencana menjual Jesus. Arteta mengaku masih yakin dengan Jesus untuk bisa bangkit bersama meriam London. Ruben Amorim dan Sporting menjadi lebih akrab dengan kekalahan usai berpisah. Keputusan mengejutkan diambil Ruben Amorim pada musim ini. Juru taktik asal Portugal memutuskan bercerai dengan Sporting di tengah jalan. Pelatih berusia 39 tahun itu awalnya memberikan kesan manis di awal kedatangannya ke Old Trafford. Setan Merah langsung mencatatkan unbeaten dalam 3 pertandingan pertamanya di lintas kompetisi. Namun, United setelahnya menelan kekalahan berturut-turut dalam 2 pertandingan. Di sisi lain, kehidupan Sporting tanpa Amorim selalu menelan kekalahan dalam 4 pertandingan secara berturut-turut. Juventus meladeni Manchester City di Allianz Stadium pada duel matchday ke-6 Liga Champions. Pertandingan diprediksi alot, dan benar demikian yang terjadi. Sesuai prediksi, City langsung memegang kontrol pertandingan sejak menit pertama. City boleh menguasai bola, tapi mereka kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Tidak ada gol hingga akhir 45 menit pertama. Di babak kedua, City masih dominan menguasai bola, tapi tetap Juve yang lebih banyak mengancam. Gol Juve tercipta di menit ke-53 lewat sundulan Vlahovic, dan tembakan voli McKennie di menit 75. Sampai akhir laga, tidak ada lagi tambahan gol. Skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Juventus. Kemenangan ini memperbaiki posisi Juventus di klasemen sementara Liga Champions. Di sisi lain, City masih terpuruk dalam laju negatif. Borussia Dortmund meladeni Barcelona di Signal Iduna Park, dalam duel matchday ke-6 Liga Champions. Barcelona main agresif sejak menit awal dan lebih banyak mengancam, meski skor 0-0 tidak berubah dalam 45 menit pertama. Di babak kedua, intensitas serangan yang sama ditunjukkan skuad Barca, dan akhirnya usaha Barca berhasil membuahkan gol di menit ke-53 melalui Rapinya. Ferran Torres mencetak brace di menit ke-75 dan di menit ke-85. Dortmund membalas lewat 2 gol Guirassy di menit ke-58 dan menit 78. Sampai akhir laga, tidak ada lagi tambahan gol. Skor berakhir 3-2 untuk kemenangan Barcelona. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Barcelona ke peringkat 2 klasemen sementara Liga Champions. Sementara Dortmund di peringkat ke-9. Arsenal meladeni AS Monaco di Emirates Stadium dalam duel matchday ke-6 Liga Champions. Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Setelah percobaan demi percobaan, Arsenal akhirnya berhasil menjebol gawang lawan di menit ke-34 lewat gol Bukayo Saka. Di babak kedua, The Gunners meningkatkan intensitas serangan, dan menambah 2 gol lagi melalui brace Saka di menit 78, dan gol Kai Havertz di menit 88. Sampai akhir laga, tidak ada lagi tambahan gol. Skor berakhir 3-0 untuk kemenangan Arsenal. Kemenangan ini menjaga posisi Arsenal di peringkat 3 klasemen sementara Liga Champions, 13 poin dari 6 pertandingan.